Audio Jungle. Cinta itu nggak bohong. Cinta itu nggak ragu-ragu. Kalau kamu punya cinta sama Nabi Muhammad, kamu nggak akan ragu-ragu, teman-teman. Sama kayak kamu kalau ditanyain cinta nggak sama anaknya, kamu nggak akan ragu-ragu. Tapi nggak semua istri bisa mengatakan dia cinta sama suaminya. Tapi semua ibu biasanya secara pasti akan mengatakan bahwa dia cinta kepada anaknya. Kecuali ibu-ibu yang bukan manusia barangkali ya. Yang nyiksa anaknya, yang gitu-gitu mah bukan orang itu namanya. Tapi kalau secara umum, bahkan kucing aja, ibu kucing sayang sama anaknya. Padahal anaknya kucing loh. Ibu anjing juga gitu. Padahal anaknya anjing loh. Dia bisa sayang sama anaknya. Apalagi kita nih orang manusia secara normal pasti cinta sama anak-anak kita, teman-teman. Pasti cinta sama anak kita. Kalau kamu punya cinta yang besar kepada Nabi Muhammad, cinta itu pasti. Dan bagian dari cinta adalah mencintai apapun dan siapapun yang dicintai sama Nabi Muhammad. Itu otomatis. Itu otomatis. Karenanya saya nggak percaya sama orang ngaku cinta sama Nabi tapi melaknat-laknat sahabat Nabi Muhammad. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya ada orang ngaku cinta sama Nabi Muhammad tapi dia ngata-ngatain keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak percaya. Karena bagian dari cinta adalah kamu akan mencintai apapun dan siapapun yang dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya banyak bepergian kemana-mana. Tapi kalau kamu mau tahu tempat mana yang ingin selalu saya kunjungi, tak lain tak bukan Ar-Raudhah Asy-Syarifah, makam baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qubbatul Hadra, kubah hijau yang ada di Madinah sana itu. Tempat yang saya ingin kunjungi waktu demi waktu. Tempat yang selalu ingin saya kunjungi. Kalaupun tidak secara badan saya, sekurangnya roh saya, sekurangnya hati saya selalu ingin untuk berada di sana lagi dan lagi. Orang kalau cinta, dia pasti ingin selalu untuk berada di tempat yang mengingatkannya kepada yang dicinta tersebut, teman-teman saudaraku sekalian. Jadi kalau orang dia ngaku cinta sama Nabi, pergi umroh, pergi haji tapi nggak ziarah ke makam Nabi Muhammad, saya nggak percaya dia cinta. Maaf, saya nggak percaya dia cinta. Cinta tuh nggak gitu. Cinta nggak gitu. Dia ngaku cinta sama Nabi tapi bisa-bisanya dia bilang Nabi kan cuma manusia dan dia udah meninggal dunia. Nggak cinta itu namanya. Nggak cinta namanya. Bukannya itu fakta Ustazah, Nabi kan memang sudah meninggal dunia. Teman-teman sekalian, cara pandang kita terhadap fakta bukankah harus sesuai dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala menilai realita? Dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim. Janganlah kalian sangka orang yang mati di sisi Allah itu mati, mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki. Jika bahkan terhadap orang yang syahid, matinya berjuang di jalan Allah, mengikuti ajarannya Nabi Muhammad aja dia mati, itu katanya Allah jangan bilang dia mati, dia hidup. Bagaimana pula dengan Nabi yang mereka imani? Bagaimana dengan Nabi yang mereka ikuti jalannya? Bagaimana dengan pimpinan mereka dalam perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karenanya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki, penulis kitab Al-Insanul Kamil, seorang tokoh ulama terkemuka di kota Mekah, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal dunia, mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah tiada, sama kayak mengatakan bahwa matahari sudah tidak lagi bersinar di atas muka bumi ini. Percaya enggak? Ada orang nih buta, terus dia nanya, arah matahari mana ya?
Oh, Bapak nggak tahu arah matahari, Pak? Iya nih, saya buta. Matahari udah nggak bersinar lagi, Pak. Oh, orang apa yang bilang matahari udah nggak bersinar lagi? Orang gila, teman-teman. Atau orang buta seperti yang tadi saya sampaikan. Maka orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dah meninggal dunia, Nabi Muhammad dah nggak ada urusan lagi sama kita, Nabi Muhammad manusia biasa, ia hanyalah seseorang yang membawakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wahyunya, kita baca firmannya, nggak ada urusan sama nabinya. Saya bahkan pernah dengar seorang di antara mereka tuh mengatakan Nabi Muhammad tuh kayak tukang pos, bawain surat buat kita. Ya kita hanya perlu buat baca suratnya, kita ikutin apa yang ada dalam suratnya tersebut, ngapain tukang posnya dipeluk-pelukin, katanya gitu. Cara pandangmu tentang Nabi Muhammad sangat salah, bro. Jeng. Cara pandangmu tentang Nabi Muhammad enggak gitu semestinya. Ikut sama cara pandang Allah Subhanahu wa taala terhadap baginda Nabi besar Muhammad. Tapi kan Allah mengatakan sudah dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum." Tidaklah Nabi Muhammad melainkan hanya manusia biasa yang mungkin mati, mungkin terbunuh. Apabila beliau mati atau terbunuh, ataukah akankah kalian kembali kepada ajaran agama kalian? Terbunuh atau meninggal dunia secara jasad, akan tapi mengatakan bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia seperti layaknya manusia meninggal dunia pada umumnya, atau bahkan seperti makhluk-makhluk lain meninggal dunia pada umumnya, tentu saja tidak demikian. Beliau adalah nabi kita. Nabi kita. Beliau adalah utusan Allah untuk kita. Kalau mengatakan nabinya udah gak ada, berarti kita gak punya nabi dong. Betul? Betul?